Shalom, selamat pagi. Ibu bapak sekalian, kita percaya bahwa kalau kita ada pada pagi ini, sebagaimana adanya kita aminkan semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan sendiri. Sebelum kita menjalani kehidupan kita, melanjutkan setiap tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari kita menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan berkenan bagi kami untuk kami menikmati kehidupan di hari baru ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman, sebab kami percaya bahwa melalui firman-Mu lah kami mengenal, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, supaya kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah, tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini." Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku.
Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, digiling sampai halus. Saudara, ada sebuah cerita seorang siswa ketika duduk di bangku SMP, mereka mengalami kenangan yang buruk. Pada suatu siang, mereka mengikuti mata pelajaran matematika. Cara mengajar gurunya kuranglah menarik, cenderung sibuk sendiri di papan tulis. Saking membosankannya, beberapa teman mereka nekat untuk bermain catur. Sang guru itu sangat marah, dan papan catur yang dimainkan siswa itu menjadi sasaran amukan. Dipukul sekuat tenaga dengan menggunakan mister kayu. Amarah guru tidak berhenti sebelum papan catur tersebut dibuatnya menjadi hancur berkeping-keping. Saudara, Musa dan Yosua yang baru saja turun dari Gunung Sinai menemukan bangsa Israel yang sedang menyembah patung anak lembu emas buatan Harun. Kecewa, sedih, dan marah tentu berkecamuk dalam diri Musa. Betapa gampang dan cepatnya bangsa yang telah ia pimpin beralih menyembah Allah lain. Musa bertindak cepat. Ia mengambil patung anak lembu emas itu, lalu membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan menyuruh orang Israel untuk meminumnya.
Patung lembu emas yang dibuat dan disembah oleh orang Israel digiling sampai halus, karena memang tidak ada kompromi terhadap dosa menyembah Allah lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini mungkin kita sering melakukan kesalahan yang memicu kemarahan besar. Lalu tidak ada lagi kompromi. Jika kita melakukan pelanggaran kepada hukum Tuhan, maka ada tindakan tegas karena tidak ada kompromi. Saudara, tentu akan menimbulkan murka bagi Tuhan jika kita sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara, marilah kita berjuang untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Janganlah menyembah pada ilah-ilah lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami dan teruslah memberi Engkau hikmat bagi kami, agar dalam menjalani kehidupan ini kami tidak pernah tergoda untuk hidup di dalam dosa, tetapi kami terus hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, berilah kami hikmat untuk terus menyadari bahwa Engkau tidak pernah kompromi dengan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan. Olehnya, biarlah seluruh keutuhan hidup kami hanya kami jalani dalam seluruh kehendak-Mu. Kami akan menjalani dan melangkahkan kehidupan kami di hari ini. Tuntunlah kami Tuhan. Sertai kami. Beri kami kekuatan dan kesehatan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, di mana Tuhan tempatkan kami untuk bekerja atau berusaha. Apapun tanggung jawab kami yang Tuhan perkenankan kami jalani hari ini, teruslah Tuhan melindungi kami. Berkati Tuhan rumah tangga kami, berkati keluarga kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di tempat-tempat lain. Peliharakanlah mereka, agar kami sama-sama merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang bersuka cita karena merasakan berkat dan penyertaan Tuhan, mungkin ada saudara kami yang bersuka cita karena menikmati pertambahan usia, merayakan hari ulang tahunnya, atau mungkin juga bersuka cita karena ulang tahun pernikahan, kenaikan pangkat, berbagai kesuksesan yang lain.
Tuhan, sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Dan biar dalam sukacita saudara kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada saudara kami yang dirawat di rumah sakit, atau mendapatkan perawatan di rumah, atau sedang menjalani proses pemulihan di rumah masing-masing. Kami berdoa, Tuhan terus memulihkan saudara-saudara kami, hingga pada waktunya saudara kami sehat dan pulih kembali. Mungkin hari ini Tuhan, kami menjalani berbagai keadaan kami dengan menghadapi pergumulan, kesulitan, masalah, persoalan dalam hidup kami, baik dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Tuhan, kami percaya Engkau sungguh mengenal kami lebih dari kami mengenal Engkau. Karena itu, teruslah Tuhan menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami untuk terus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang agung, kami bermohon kepadamu. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya kita senantiasa menikmati rahmat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.